Shalom, selamat malam teman-teman Jemaat Kiai Condrokusumo. Kita berjumpa lagi di dalam acara KPK Online ya. Dan hari ini sudah beberapa hari saya nggak kelihatan wajahnya ya. Tapi puji Tuhan hari ini saya memberanikan diri muncul ya. Oke, kita akan mulai ibadah KPK untuk KPK Kasih dan KPK Sukacita. Selamat datang juga untuk teman-teman di luar Jemaat Condrokusumo yang menyaksikan channel Yo Mengajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa bertemu di dalam ibadah online KPK, dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah sampai di dalam Lukas 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Terakhir saya ingat KPK itu tanggal 18 ya, disampaikan oleh Penatua Sumarno. Tetapi kita sempat off 2 kali ya, karena Natal dan Tahun Baru ya. Nah, kita sekarang lanjut dari apa yang sudah dibahas oleh Pak Marno. Kita masuk ke Lukas 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan post di beberapa tempat ya, untuk kita belajar ya. Yang pertama, ayat pertama saya baca. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Saya post di ayat pertama ya. Jadi suatu hari, di hari Sabat, Tuhan Yesus ini datang ke salah seorang pemimpin. Jadi nggak sembarangan Farisi, tetapi ini pemimpinnya orang Farisi ya. Dan yang jadi pertanyaan, ngapain Tuhan Yesus di situ ya? Kita sudah mengenal betul bahwa Farisi dan Tuhan Yesus itu tidak pernah akur ya. Orang Farisi selalu ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, selalu ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Bahkan di akhir Tuhan Yesus pelayanan di dunia ini pun ya, orang Farisi juga yang mengambil peranan untuk dijatuhkannya hukuman mati bagi Tuhan Yesus. Jadi intinya pertanyaannya, ngapain Tuhan Yesus datang ke seorang pemimpin daripada orang-orang Farisi? Nah, ini yang menarik, bahwa tentunya Tuhan Yesus datang karena diundang ya. Tuhan Yesus bukan jalangkung yang datang tak diundang, pulang tak diantar ya. Tapi Tuhan Yesus pasti datang karena diundang. Dan yang menarik, Tuhan Yesus datang. Saya yakin Tuhan Yesus tahu dia datang itu untuk apa? Untuk diamat-amati. Apa sih maksudnya? Untuk dimonitor mana nih yang Tuhan Yesus salah. Bagian mana yang Tuhan Yesus salah omong. Bagian mana yang bisa dipermasalahkan ya. Ini yang sebetulnya dicari orang-orang Farisi. Makanya Tuhan Yesus diundang ke salah satu rumah pemimpin orang Farisi ya. Nah, artinya ada niatan jelek mereka untuk mengundang Tuhan Yesus. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus datang. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu? Saya yakin Tuhan Yesus tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus hadir? Tuhan Yesus mau memberi contoh bahwa Allah hadir bagi orang baik maupun bagi orang tidak baik. Matius 5 ayat 45 berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Apa sih dengan demikian? Ada orang yang hanya memberi salam kepada orang-orang yang baik. Ada orang yang membantu hanya untuk orang-orang yang bisa membantu kembali. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu hanya memberi salam kepada orang-orang yang memberi salam kepadamu, apa bedanya? Pemungut cukai juga bisa lakukan itu. Orang berdosa juga bisa lakukan itu. Kalau engkau hanya baik kepada orang-orang yang baik kepadamu, nah terus apa poin penting dari kamu? Apa nilai lebihmu? Kurang lebih begitu. Makanya dikatakan bahwa dengan demikianlah kamu menjadi
anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, matahari, hujan itu penting sekali, apalagi di zaman itu orang hidup dari bercocok tanam. Ya, jadi kalau nggak ada air, nggak ada matahari, ya tentu gandum nggak bisa tumbuh, berkat mampet. Tapi Tuhan tetap beri matahari kepada semua orang, beri hujan kepada semua orang. Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal yang sama. Dan Tuhan sudah beri contohnya. Walaupun orang-orang Farisi punya niat tidak baik, orang-orang Farisi memang mau menjebak Yesus, bukan mau bertobat, tetapi Yesus tetap hadir di tengah-tengah mereka. Lah ngapain sih? Kalau saya berpikir, ya itulah hati Bapa. Ya, hati Bapa itu apa sih? Dia rindu anak-anaknya bertobat. Saya yakin sampai di akhir hidupnya di dunia, Tuhan Yesus pun punya kerinduan yang sama, yaitu agar semua orang bisa diselamatkan, termasuk orang-orang Farisi. Tuhan Yesus rindu mereka bisa bertobat, ya. Mereka bisa kembali berbalik dan menerima Kristus. Walaupun kita tahu ya sampai akhir pun mereka tidak. Tetapi intinya bagaimana Tuhan Yesus hadir bagi orang baik dan orang tidak baik. Ya, ada yang berkata begini, masa sih Tuhan Allah itu ada di mana-mana? Masa sih Tuhan Allah ada di tempat pelacuran? Masa sih Tuhan Allah hadir di tempat penjualan narkoba? Masa sih Tuhan Allah hadir ketika ada orang yang mau korupsi? Nggak bisa. Allah itu suci, kudus. Karena itu Allah hanya ada di sorga. Nggak ada di tempat-tempat maksiat. Nggak ada di kamar mandi. Yaitu kalau Allah yang lain. Tetapi Allah yang kita sembah, mereka ada ketika kita sedang berbuat dosa. Dan karena itu kita harusnya malu ketika kita berbuat dosa. Hei, ada Allah yang beserta engkau, melihat ketika engkau sedang berbuat yang tidak benar, ketika engkau sedang melanggar peraturan Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan menangis. Tuhan berharap kita bisa kembali ke jalan yang benar. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang Farisi, tentu hatinya berharap orang-orang Farisi bisa hadir kembali, datang membuka hati dan menerima Kristus. Itu adalah hati seorang Bapa. Itulah Allah yang kita sembah. Bukan Allah yang hanya nongkrong di sorga, tetapi Allah yang ada di mana-mana. Di tempat pelacuran pun Allah ada. Dan dia sedang berusaha sekuat tenaga supaya kita yang datang ke tempat pelacuran berhenti melakukannya dan bertobat. Ya. Kita yang sedang mau korupsi, Tuhan ada loh. Ya. Dan Tuhan sedang menangis untuk kita supaya kita berhenti berbuat itu. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan hadir bagi orang baik dan orang yang jahat. Yang kedua, saya lanjutkan di dalam pembacaan di dalam Lukas 14 ayat 2 ya. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Jadi ini tiba-tiba nih, nggak ada settingan ya, antara yang sakit dan Tuhan Yesus juga tidak saling mengenal ya, karena tiba-tiba suddenly ya, bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, ketika ada orang yang sakit berdiri di hadapan Tuhan Yesus tanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Yang kedua, dalam segala kesempatan Tuhan Yesus selalu menjadi berkat. Dalam segala kesempatan Tuhan Yesus ingin memberikan sesuatu ya.
Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian B aja ya. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi ini yang ngomong Tuhan Yesus ini apa? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Tuhan kasih contoh juga. Dimanapun Tuhan ada, dia memberi. Ketika ada 5.000 orang yang kelaparan, Tuhan kasih makan. Ada orang yang 38 tahun gak bisa jalan, Tuhan kasih sembuh. Ya, Petrus pun pernah berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Ya, jadi ada semangat untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, ketika Tuhan Yesus waktu itu kondisinya sedang makan, ada orang sakit. Orang sakit ini nggak kenal Tuhan Yesus. Ya, dia hanya berdiri. Ya, kamu kebetulan lagi berdiri di dekat Tuhan Yesus gitu ya. Jadi nggak kenal satu dengan yang lain, tidak seperti Sakeus yang memang sengaja mencari Tuhan Yesus dan pengen lihat Tuhan Yesus. Enggak, ini orang biasa, kebetulan dia sakit, lewat dan Tuhan Yesus sembuhkan dia. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus selalu ingin hidupnya menjadi berkat, ya. Dan karena itulah kita pun harus hidup menjadi berkat buat orang lain. Berkat buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat orang tua. Kalau engkau tidak bisa membantu, belum bisa membantu, minimal jangan nambahin beban. Ya, udah nggak bisa bantu, masih nambahin beban. Jangan. Kalau nggak bisa bantu, ya sudah. Tapi belajarlah, terus giatlah bekerja supaya bisa membantu. Itulah mengapa Paulus sering omong kepada jemaat dimanapun, Efesus, jemaat di Tesalonika, bahwa mereka harus bekerja lebih giat, mereka harus bekerja lebih keras, bukan supaya jadi tambah kaya, bukan supaya kalau engkau kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, uangmu banyak, kamu akan kaya. Enggak, supaya engkau bisa memberi lebih. Ya, jadi ketika kita bekerja, suami-suami bekerja lebih keras lagi, jangan berpikir bahwa biar saya bisa beli handphone S20, wah ya, maksudnya handphone S 20 biji, enggak ya. Atau saya pengen bekerja keras lagi supaya saya bisa ganti mobil saya dengan Rolls Royce, ya, jangan. Sebagai orang Kristen, ketika kita bekerja, hanya satu yang kita jadikan goal, supaya kita bisa memberi lebih lagi. Ya, kalau sekarang engkau pendapatanmu hanya UMR, berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen pendapatanku naik, saya pengen penghasilanku lebih, saya mau bekerja sampingan, saya dapat uang lebih banyak. Bukan supaya bisa beli baju baru, bukan supaya bisa beli handphone baru, bukan, tapi supaya saya bisa memberi lebih. Memberi buat siapa? Terutama dan pertama-tama memberi lebih untuk keluarga Anda. Bagaimana engkau bisa memberi kepada orang miskin kalau anakmu butuh makan aja nggak kamu kasih? Kalau istrimu aja disuruh kerja sendiri, cari uang sendiri, ya nggak masuk akal ya. Engkau bekerja lebih keras, lebih giat, bukan untuk baju lebih bagus, mobil lebih mewah, tapi supaya bisa memberi lebih banyak lagi. Karena hidup kita harus menjadi berkat. Tuhan sudah kasih contoh, dimanapun Tuhan Yesus berada, sebisa mungkin menjadi berkat buat orang lain. Next, yang berikutnya, ayat berikutnya. Ini sebetulnya bertumpukan dengan ayat-ayat yang tadi saya baca, tapi it's okay ya. Ayat kelima, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Apa maksudnya ini ya? Jadi begini, Tuhan Yesus itu terlalu sering dipermasalahkan bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena Tuhan Yesus korupsi, bukan karena Tuhan Yesus
suka narik pajak, bukan ya. Tetapi Tuhan Yesus dimusuhin itu karena Tuhan Yesus sering sekali membuat mujizat, menolong orang pada hari Sabat. Kisah ini saja ditulis di Matius 12 ayat 9 sampai 14, di Markus 3 ayat 1 sampai 3, di Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Ya, boleh dibaca masing-masing. Intinya sama. Ya, Tuhan Yesus kasih contoh, lawong kamu saja kalau ada kambing, ada sapi, ada domba yang terperosok ke dalam sumur pada waktu hari Sabat, mosok mau menunggu sampai hari Senin, hari Minggu ya, setelah hari Sabat. Hari Sabat itu Sabtu ya. Apakah mau nunggu besoknya baru ditolongin itu kambing, itu sapi? Kan enggak. Hari itu juga kau akan tolong. Kalau menolong ternak saja boleh, masa sih menolong manusia nggak boleh? Nah, kurang lebih begitulah bahasa sehari-harinya ya. Tapi ini sering kali Tuhan Yesus omongkan, dan itulah mengapa Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini lagi penyembuhan pada hari Sabat. Kenapa disebut dengan lagi, again, tanduk gitu. Lagi-lagi menyembuhkan pada hari Sabat. Ya karena terlalu sering Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, dan terlalu sering ada perdebatan panjang bahwa Tuhan Yesus nggak boleh menyembuhkan di hari Sabat. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus selalu dan selalu menyembuhkan orang. Bukan hanya hari Sabat ya, setiap hari Tuhan Yesus sembuhkan ya. Tetapi tidak berhenti karena Sabat. Ya kalau pas kebetulan ketemu orang yang mau disembuhkan dan pas hari Sabat, ya disembuhkan juga. Tapi kalau ketemunya bukan pas hari Sabat, ya disembuhkan juga. Jadi artinya Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Dan yang menarik, walaupun diperdebatkan masalah hari Sabat, tetap Tuhan Yesus lakukan menyembuhkan hari Sabat. Kenapa sih? Ya ini yang menarik. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik walaupun banyak suara-suara sumbang. Ya, walaupun banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berharap ketika kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita melakukan kehendak Kristus, kita berharap everything is okay. Betul nggak? Ya, kalau saya boleh mengutip apa yang terjadi di dalam kehidupan Ahok, ya kalau sekarang katanya nggak boleh ngomong Ahok, bolehnya BTP ya, whatever lah ya, pokoknya orang itulah Anda tahu ya. Ketika Pak Ahok ini dia jujur, dia nggak mau korupsi, nggak mau terima uang yang bukan miliknya, apa yang dia dapat? Dipuja-puja orang? Enggak. Yang dia dapat adalah dia harus masuk penjara. Ya digoyang kanan kiri nggak karu-karuan sampai akhirnya dia harus masuk penjara. Ya, saya teringat beberapa waktu yang lalu ada sekelompok anak-anak muda namanya PSI ya. Saya nggak ngomongin politik ya, cuman ini salah satu contoh ya. Dan salah satu PSI itu Partai Solidaritas Indonesia. Saya nggak mempromosikan partainya ya, tapi saya kasih contoh ini. PSI anak-anak mudanya ini menolak kenaikan gaji. Ya, mereka adalah orang-orang DPRD Jakarta dan mereka menolak kenaikan gaji yang jadi berapa? 7 kali lipat atau 5 kali lipat. Pokoknya banyak banget lah ya. Sebulan bisa sampai 700 juta dibawa pulang ya. Mereka menolak itu karena apa? Karena ini waktu pandemi, masa pandemi ya. Masa sih masa pandemi orang lagi susah, masa kita minta naik gaji? Gampangnya begitu. Dan naik gajinya pun nggak kira-kira 5 kali lipat ya. Makanya mereka menolak itu. Perbuatan baik, saya kira perbuatan baik ya, cukup logis ya, dan cukup berperi kemanusiaan ketika mereka menolak kenaikan gaji. Toh gaji mereka sudah 100 jutaan ya, udah cukup banget kalau buat saya ya. Cukup banget ya. Tapi yang menarik, apa yang mereka dapat? Ya, di TV kalau masih ingat ya, berapa ya, 1-2 bulan yang lalu saya lupa. Waduh, mereka dicaci maki nggak karu-karuan ya. Pesan saya sih untuk teman-teman PSI, jangan pernah berhenti berbuat baik walaupun ada banyak suara-suara sumbang ya. Seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berbuat baik,
bukan hal yang baik yang datang. Orang-orang Farisi selalu mencari celah supaya menjatuhkan Tuhan Yesus. Semakin dia berbuat baik, semakin mereka jengkel sama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, dia jalan terus. Ya, mungkin di antara kita juga sama. Ketika kita berharap bahwa, wah, saya melayani Tuhan, saya mau ikut PAW, saya mau datang ke gereja. Loh, kok tiba-tiba Pak Gembala kasih pengumuman, tanggal 3 tidak ada ibadah online. Tidak ada ibadah onsite. Ya. Tanggal 10 juga tidak ada ibadah onsite. Semua dilakukan online. Dan Pak Gembala bilang, karena ada 2 orang jemaat yang terkena COVID, ya, positif COVID-19. Wah, ya, kita semua langsung, aduh Tuhan, kita sudah pelayanan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah korbankan waktu untuk datang ke gereja, kita udah gak takut sama COVID, kita datang ke gereja, oh seperti ini, waduh hasilnya. Ya, saya hanya pesan satu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Ya, walaupun yang kita terima ya gak semuanya baik. Bukankah di awal tahun pun saya khotbah sama hal yang sama, yaitu apa? 2021 tidak ada jaminan lebih baik dari 2020. Tapi mau kaya apapun tahun 2021, putar balik semuanya, silakan. Selama kita berjalan dengan Kristus, semua bisa kita lalui, ya. Maka dari itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus dicaci maki, dikuyok-kuyok kalau bahasa Jawa, ya. Tetapi Tuhan Yesus tetap tidak berhenti berbuat baik, ya. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa rubah, gitu ya. Sama seperti contohnya kita bergereja di saat pandemi, mungkin ada hal-hal yang bisa dirubah, bagus, ya. Tetapi esensi berbuat baik, esensi beribadah jangan hilang. Tapi mungkin ada yang perlu dirubah, itu harus. Ini satu progres ke depan, ya. Saya masih ingat awal-awal pandemi, kalau nggak salah ya, awal-awal pandemi itu ada sekelompok orang yang ingin berbagi kasih dengan sesama. Mereka bikin nasi bungkus, ya. Mereka bikin nasi bungkus, dan yang menarik adalah mereka kasih nama nasi bungkus itu nasi anjing. Ya, mereka kasih nama nasi bungkus itu nasi anjing. Nah, ini jadi viral dan jadi problem, ya. Dan ketika panitianya dipanggil, mereka bilang, kami tuh nggak punya maksud apa-apa, cuman kami terinspirasi dengan nasi kucing. Memang ada di Semarang itu terkenal nasi kucing, kucingan, ya, meongan, ya. Dari nasi kucing itu kecil sedikit. Nah, karena ini gede, lebih banyak isinya, maka kita punya ide, yang lebih gede dari kucing lah, nasi anjing. Sebenarnya nggak ada daging anjingnya, cuman terinspirasi dari nasi kucing, beli nasi anjing. Kenapa kok anjing yang dipilih? Karena anjing itu setia, anjing itu patuh. Wah, Pak, ini satu contoh yang menarik, karena itu mereka angkat jadi nasi anjing. Tapi ini jadi problem. Saya mau tanya, mereka berbuat baik nggak? Ya, mereka berbuat baik. Mereka ingin berbuat baik dengan membagikan nasi gratis kepada orang-orang yang terkena dampak pandemi. Tetapi rupanya ada cara-cara yang tidak pas, belum bisa diterapkan begitu, ya. Karena buat kultur Indonesia, ya, bahkan kata anjing pun itu adalah sebuah makian, ya. Kalau kita ketemu teman kita atau musuh kita jengkel, kita ucapkan kata itu, ya. Ya, jadi anjing itu adalah kata makian di dalam kultur kita, ya. Jadi kurang pas lah kalau dikasih nama nasi anjing. Walaupun saya memahami, ya, dan saya jauh lebih prefer piara anjing daripada piara kucing, ya. Ya, karena saya pernah piara anjing, ya memang nurut, ya. Jadi memang oke. Tapi sekali lagi, ini kulturnya nggak pas, waktunya nggak pas. Dan karena itu saya pesan kepada teman-teman yang dulu pernah memberi nasi anjing, perbuatan baikmu lanjutkan, ya. Menjadi berkat
lanjutkan. Tapi mungkin dari pengalaman yang lama ada hal-hal yang perlu diubah, ada hal-hal yang perlu ditata lebih lagi, itu baik. Tetapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Seberat apapun, Tuhan mau kita terus berbuat baik. Tuhan Yesus selalu ditentang, selalu dipojokkan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. 3 hal tadi yang jadi bahan perenungan kita dalam KPK malam hari ini. Saya juga bersyukur karena per hari ini ya, saya rekaman ini hari yang sama tanggal 8, tetapi jam 4:30 saat ini ya. Dari 2 orang yang positif COVID, itu 2 orang sudah sembuh ya. Dari terakhir saya tuh 13 orang yang ada keluhan kesehatan ya semenjak Natal ya. Jadi ada 13 orang yang kami monitor dan puji Tuhan semua sudah beres. Sudah sembuh, sudah rapid hasilnya negatif ya, dan banyak lagi, pokoknya semuanya sudah oke. Hanya tinggal 2 nih ya, tinggal 2 orang, satu pasang suami istri yang masih menunggu hasil swab ya. Ya, kita doakan saja sehingga semua bisa berjalan lancar. Tapi tanggal 10 tetap kita online dulu. Lalu tanggal 17 saya belum bisa kasih keputusan, tapi kemungkinan besar tanggal 17 kita pun akan online. Kenapa? Karena kita semua tahu tanggal 11 sampai tanggal 25 itu diadakan PSBB ya. Jawa, Bali, dan Kota Semarang salah satunya. Karena itu saya masih konsultasi dengan gugus COVID ya. Oke, itu saja firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, ayolah kita hadir bagi orang baik dan juga orang yang tidak baik. Yang kedua, selalu dalam segala kesempatan berusaha menjadi berkat ya. Yang ketiga, tidak pernah berhenti berbuat baik walaupun tantangannya ada dan banyak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk KPK online pada malam hari ini. Kami bersyukur pertolongan Tuhan yang ajaib sehingga kami semua bisa menikmati ibadah online pada sore hari ini dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah ini tidak menghentikan kami untuk terus berbuat baik. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan, yang kami bisa berikan kepada orang lain. Dan biarlah apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang Kristen harus berperilaku. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Ketika beberapa waktu yang lalu ada 2 orang yang sudah positif COVID-19, Engkau yang sudah pulihkan sehingga betul-betul sudah bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk itu. Kami juga bersyukur untuk ke-13 orang yang dalam pengawasan dan semua hasilnya adalah negatif. Hanya tinggal menunggu 2 orang saja hasilnya keluar. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang campur tangan. Kami bersyukur untuk apapun yang Kau lakukan untuk jemaat di tempat ini. Biarlah kondisi COVID ini pun membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Tidak membuat kami mundur di dalam pelayanan, tetapi membuat kami lebih berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berikan hikmat kepada para majelis gembala di tempat ini, sehingga mereka bisa memikirkan hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam ibadah onsite, sehingga kami bisa tetap beribadah dengan kondisi yang jauh lebih aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan di dalam hidup kami, untuk berkat-berkat jasmani dan rohani yang Kau terus berikan kepada setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami luar biasa, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.